Sholat subuh. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sholat subuh, sholat subuh. Sholat subuh, sholat subuh. Dan tim dari Pak Asad dan Musbika untuk melihat perjalanan orang-orang yang lagi bangun subuh. Oke Pak, ini sholat subuhnya dari Betul Kudus. Masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan tamu istimewa dari Batang Kuis. Kemarin kita lihat ada video program tentang amalan apa ya? Amalan Masjid 24 Jam Hidup. Jadi mumpung penanggung jawabnya di sini, kita mau tanya-tanya dulu bagaimana seputar kegiatan amalan 24 jam yang hidup di Masjid Baitul Qudus Batang Kuis. Dengan Bapak apa? Muhammad Saad. Muhammad Saad. Jadi udah berapa lama program 24 jam ini? Program 24 jam ini kami buat lebih kurang 2 bulan. Sudah 2 bulan ya? 4 jam lah. Tapi kuncinya itu bagaimana di masjid itu ada orang 24 jam. Karena yang mau kita amalkan ini adalah mengajak manusia. Jadi harus manusia mengajak manusia. Nah, orang-orang yang 24 jam ini buat program mulai dari pagi sampai pagi kembali dengan sistem cara berganti-ganti. Ada yang beri masa separuh siang di rumah, separuh siang di masjid, malam nanti begitu juga, separuh malam di rumah, separuh malam di masjid. Jadi sistemnya berganti-ganti. Berarti zuhur ada juga orang ada, terus asar juga ada, maghrib ada, isya. Tapi kalau dia dilihat dari video itu puncaknya itu subuh ya? Ya. Subuh itu gimana buat subuh ini? Karena kan begini ya, kita sudah buat sebenarnya usaha memakmurkan masjid itu hampir 40 tahun lamanya. Perkembangannya tidak begitu tidak begitu menggembirakan. Karena ternyata umat ini nggak bisa cuman didakwah terus didoakan. Jadi didoakan, dibanguni, itu yang lebih diajak. Tapi untuk awalnya kita sepakati dulu, kita datangi di siang hari, bahwa mereka akan kita datangi pada waktu sebelum subuh. Jadi di masjid kami buat jam 4 itu ada azan dulu, azan tahajud. Jam tahajud ya? Baru setelah itu, ya? Baru setelah itu kita lebih kurang 15-20 orang ini bergeraklah dari rumah ke rumah, lorong ke lorong untuk membanguni setiap pintu. Jadi enggak lagi pilih-pilih, setiap pintu masuk ya. Jadi sekali gerak berapa orang lah itu? Kalau dia subuh kurang 20 orang. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan kereta, ada yang naik becak, bahkan ada yang naik pickup. Jadi kalau dia untuk menghimbau, membangunkan itu mendatangi rumah berarti subuh ya? Kalau zuhur asar ya, kenapa? Karena subuh ini orang tertidur. Oh ya, subuh asar bangun semua ya? Nah, zuhur kan orang nggak tertidur.
Pengalaman apalah, pengalaman sesudah ini dibuat apa yang nih pernah dialami? Biasanya kan kalau kita berhubungan dengan masyarakat ini ada yang sur, ada yang pernah yang dialami? Ya, pengalamannya banyak. Tentunya apa yang dialami Rasulullah SAW itu sedikit banyak kita alami. Allah. Ada orang marah. Sebenarnya marah ini adalah ujian sama kita. Orang yang marah ini guru kita untuk melatih sabar. Jadi kami buat awal-awal datang orang ke masjid, jumpai saya, bahkan saya ya habis dimaki, bahkan mau ditinju muka saya. Tapi kita sabar, kita minta maaf. Tetapi begitu dengan marah itu, malah semua teman-teman kita bilang bahwa dakwahnya sudah diterima, sebab orang sudah mulai marah. Nah, tapi justru besoknya semakin semangat, bahkan banyak orang menawarkan diri. Bahkan dari Polsek pun menyertai kami dari Dan Ramil untuk gerbang surga ini, gerakan bangun subuh beserta keluarga dan tetangga. Jadi artinya resmi dari pemerintahan pun mereka mendukung. Karena apa? Kalau masjid ini sudah penuh, angka kejahatan otomatis nurun. Kenapa sekarang penjara penuh? Karena masjid kosong. Nah, jadi kalau masjid penuh, insya Allah penjara kosong. Nah, jadi ini program, masya Allah sebenarnya program luar biasa. Jadi ini bukan pencegahan, bukan pencegahan dalam arti memberantas kejahatan, tapi mencegah kejahatan. Cara mencegah kejahatan itu dengan diajak orang untuk memakmurkan masjid. Dan masjid 24 jam ini bukan program kita, tapi programnya Rasulullah SAW dulu di Masjid Nabawi. Jadi Nabi SAW dengan ahlu sufa. Jadi kalau kita mau menghidupkan masjid 24 jam, mesti ada ahlu sufa di situ. Orang-orang yang siap berkorban 24 jam untuk memakmurkan masjid. Jadi untuk menghidupkan 24 jam ini kan berarti ada perkhidmatan itu. Ya. Perkhidmatan itu dari mana ini apanya? Maka yang paling utama sebenarnya memang menghidupkan masjid 24 jam itu dapur hidup 24 jam dulu. Nah, gimana caranya? Ya seperti perintah Allah, di amwalikum wa ampusikum, kita keluar dengan harta dan diri sendiri. Jadi kita dulu berkorban. Maka insya Allah nanti Allah Ta'ala akan menghantarkan. Jadi kita dulu korban 24 jam. Bagaimana ada orang minimal kita kasih teh manis, kopi. Jadi orang datang itu akan lebih senang, lebih kerasan lagi datang ke masjid. Terima kasih Pak apa tadi? Muhammad Saad. Pak Muhammad Saad. Mudah-mudahan program Gerbang surga ini bisa menjalar ke setiap masjid di seluruh tanah air dan seluruh dunia. Terakhir pesan kita, pesan terakhir bahwa kalau masjid umat Islam ini sholat subuhnya sudah seperti Jumatnya, dipastikan orang Yahudi akan menyerahkan masjid Baitul Maqdis sama umat Islam. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus pisan. Halus pisan. Halus pisan. Alhamdulillah, itulah kartu jari dari rekan kita yang telah menghidupkan amalan masjid 24 jam. Jadi ini patut dicontoh untuk pengurus-pengurus masjid, terutama yang ada di Indonesia ini. Bagaimana masjid ini bukan hanya untuk tempat ibadah, tapi buat amal-amal kebaikan yang lain. Insyaallah, mudah-mudahan video ini menjadi kibar bagi kita dan kita bisa amalkan dan sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sholat subuh tinggal beberapa menit lagi. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita persiapkan diri kita menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh, subuh, subuh. Dunia sementara, akhirat selamanya. Subuh, 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 subuh.